Saudara, DPRD menggelar rapat pansus terkait hak angket dan pemakzulan Bupati Sudewo atas kebijakan pajak yang naik 250% mulai pekan ini. Sejumlah pihak dipanggil untuk menelusuri inisiator kebijakan yang memantik reaksi keras publik ini. DPRD Pati memulai rapat pansus terkait pemakzulan Bupati Sudewo karena kebijakannya menaikkan pajak hingga 250%. Pansus mengundang sejumlah pihak, diantaranya 3 camat, kepala desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pati. Salah satu camat menjelaskan terkait surat edaran bagi masyarakat yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perbu dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran. Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandung Waluyo menegaskan, usulan kenaikan pajak 250% bukan inisiatif ketiga camat yang hari ini menyampaikan keterangan. Inisiatif itu berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pati. Terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, camat menyetujui, bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri akan mengawal proses rapat pansus DPRD Kabupaten Pati dan menghormati keputusan pansus terhadap Bupati Sudewo. Wamendagri memastikan Bupati Sudewo masih aktif hingga kini. Masih aktif atau sudah nonaktif, Pak? Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil, Pak, dengan Kemendagri, Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Hingga kini rapat pansus hak angket dan pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih berlangsung. Sementara itu, aliansi masyarakat juga mendirikan posko untuk menampung aspirasi warga Pati serta rencana aksi masa jilid 2 setelah unjuk rasa 13 Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas terkait rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati bersama dengan anggota Komisi 2 DPR, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin yang sudah hadir di studio. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Nanti juga akan bergabung pakar hukum tata negara, Profesor Juanda, dan juga dari DPRD Pati, Ketua Komisi C DPRD Pati, fraksi Partai Demokrat, Joni Kurnianto. Oh, ternyata informasinya sudah bergabung, Pak Joni melalui sambungan virtual. Selamat malam, Pak Joni. Malam, kok nggak kelihatan gambarnya ya? Baik, ya sudah tersampaikan, sudah terlihat di layar Kompas TV saat ini. Saya akan ke Mas Khozin dulu. Mas Khozin, ya, kalau melihat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini apakah langkah yang proporsional untuk menangani, ya kalau dibilang ini krisis kepemimpinan di Pati sekarang ya. Itu merupakan langkah proporsional menurut Anda? Ya, yang pertama kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 ya, di sana secara konstitusional diatur tentang bagaimana mekanisme kepala daerah itu diberhentikan ya melalui proses politik di DPRD diantaranya, di mana DPRD membentuk satu pansus dan kemudian dalam pansus itu kemudian akan merekomendasi apa yang akan direkomendasi tergantung case-nya. Nah, terkait dengan kasus Pati ini menurut kami ada 2 perspektif yang bisa dilihat. Yang pertama, secara politik apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati patut kita apresiasi bahwa saluran yang sudah diatur di dalam konstitusional kita itu semua ditempuh. Menyatakan pendapat di permukaan umum dilakukan oleh masyarakat Pati pada 13 Agustus yang lalu. Kemudian secara politik masyarakat Pati melalui perwakilan menyampaikan dokumen-dokumen apa yang menjadi atensi dan aspirasi. Dan itu ditindaklanjuti oleh seluruh faksi di DPRD Pati, yaitu dengan membentuk pansus. Kalau tidak salah dari terbentuk kemudian sampai 60 hari ke depan akan ada hasil apa yang kemudian menjadi kesimpulan dari proses politik yang dilakukan oleh DPRD Pati seperti itu. Baik, saya ke Bung Joni. Ya, saya Mas. Baik, saya dengar hari ini juga terus simultan ya rapat pansus hak angket ini dilakukan di DPRD Pati. Yang saya ingin saya tanyakan,
saya dengar juga ada 12 poin dugaan pelanggaran Bupati Sudewo ini. Seperti salah satunya tadi yang berencana menaikkan PBB P2 tadi. Nah, soal ketidaktransparan dana desa juga ada, atau PHK pegawai honorer juga ada mengemuka. Kira-kira secara rinci 12 temuan tadi apa saja yang secara simultan dibahas di pansus hak angket? Jadi yang dibahas ya mulai kemarin itu tentang masalah di RSUD Suwondo ya. Jadi di sana ada pemberhentian 220 karyawannya yang udah kerja, ada yang 15 tahun, 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Itu melalui suatu tes yang kita anggap kemarin kurang baik ya. Kemudian juga ada juga masalah mutasi jabatan, kemudian rangkap jabatan, kemudian masalah PBB naik 250%, ada PKL, pajak PKL 10% ya, dan banyak lagi lah, 12 banyak sekali. Gitu Mas. Itu masuk ke 12 poin itu tadi. Nah, saya juga hari ini mendengar menggali keterangan dari 3 camat di Pati ya Pak ya, Joni ya? Iya, dari apa yang jadi sorotan di sana sejauh ini untuk penggalian keterangan dari 3 camat ini? Jadi kami tim pansus hak angket itu kami menanyai tentang atau fokus tentang PBB ya, masalah kenaikan PBB 250%. Jadi kami menanyai Kades, menanyai camat. Dalam hal ini kemarin kan disampaikan bahwa itu asalnya dari dari yang disampaikan oleh Kades dan camat. Ternyata setelah kita panggil jawabannya tidak ada inisiasi ataupun usul dari Kades maupun camat. Nah, tadi ya, satu contoh baru 3 Kades dan 1 camat dan 1 Kades itu adalah 1 ketua Posopati, ketua kepala desa seluruh Pati, sekawan Pati, menyampaikan tidak ada, bahkan dia tidak diundang. Ya itu sudah. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pansus hak angket. Saya ke Prof. Jonda, sudah hadir juga di studio Prof. Jonda. Selamat malam Prof. Malam. Ini ya kalau saya tadi bertanya ke Mas Hojin soal proporsionalitas langkah DPRD melakukan atau membentuk pansus hak angket pemakzulan. Nah, sejauh ini proporsinya sudah pas yang dilakukan oleh DPR tadi, karena langkah konstitusional bagaimanapun kalau mau menggulingkan seorang pemimpin termasuk di daerah kan harus melalui langkah-langkah yang konstitusional. Menurut Anda sudah proporsional? Ya, saya kira sudah tepat. Itu implementasi dari negara hukum, prinsip negara berkonstitusi, semuanya diatur di dalam Undang-Undang 23 2014, tentu di pasal 76, pasal 79, 80, semuanya mengatur soal bagaimana ketika DPRD menganggap bahwa ada kebijakan pemerintah daerah ya yang dianggap meresahkan masyarakat atau memang melanggar kepentingan umum yang tentu dalam konteks ini adalah berkaitan dengan dianggap itu adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Hak inilah yang digunakan oleh DPRD ya, hak menyelidiki apakah benar atau tidak itu. Persoalan kebenaran atau tidak itu kan inilah namanya pansus hak angket ini bergulir. Dan ini kita berharap tidak dalam konteks politis saja tetapi secara hukum. Yang ingin saya tekankan juga di sini ya, bahwa kalau tadi saya dengar ada 12 item pelanggaran atau hal-hal yang menjadi alasan mengapa hak angket ini bergulir di DPRD Pati ya. Tetapi yang sangat santer itu adalah soal kenaikan pajak bumi dan bangunan 250%. Dan lain tadi saya pikir itu merupakan satu argumentasi alasan-alasan secara hukum dan secara politik ya mengemuka. Dan khusus untuk kenaikan PBB perlu saya tanya dan memperdalam dalam hal ini. Apakah kenaikan PBB itu 250% itu tidak melalui persetujuan DPRD misalnya? Kalau itu melalui persetujuan DPRD, menurut saya dalam konteks satu item itu tidak bisa disalahkan bupati saja. Ini menarik ini. Bung Joni, saya ke Bung Joni dulu ya, Mas Hojin. Saya harus tanyakan ini. Apakah sudah juga dibahas soal kenaikan pajak 250%? Kan mekanismenya seyogianya, selazimnya itu dibahas juga di DPRD. Kenapa tiba-tiba setelah kebijakan setelah ada kebijakan baru ada protes-protes, DPRD juga punya andil sebenarnya untuk mengesahkan ataupun menjalankan kebijakan yang diprotes oleh publik Pati ini, Bung Joni. Ya, kami di DPRD sama sekali tidak pernah diajak bicara tentang kenaikan PBB ini. Clear, tidak pernah. Ya. Nah, kalau sama sekali.
Kalau mekanisme seperti itu berarti ada yang dilanggar ya, Mas Ojin? Ya, kalau sependek pengetahuan kami, tentunya harusnya ada executive review ya. Artinya Kemendagri itu sebagai pintu terakhir untuk melakukan harmonisasi apakah produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu tidak menabrak aturan di atasnya, seperti itu. Jadi ini juga menjadi alarm bagi seluruh stakeholder bahwa dalam setiap perumusan kebijakan itu tidak kemudian ujuk-ujuk kemudian langsung diimplementasikan atau disahkan, tapi harus dilakukan beberapa mitigasi, kajian, apakah itu sudah memenuhi partisipasi publik, apakah tidak menabrak norma aturan yang lain, kan seperti itu. Ketika kemarin kemudian Mendagri menyampaikan belum tahu menahu terkait informasi ini, kita juga di Komisi 2 khususnya mempertanyakan apakah executive review itu dilakukan atau tidak. Ini kan menjadi salah satu PR kita bersama seperti itu. Ini berarti ya clear juga. Saya juga ingin tanyakan ke Bung Joni. Bung Joni, kalau tadi hanya soal pajak itu tidak didiskusikan. Kan tadi juga ada 12 poin yang menyangkut kebijakan yang tidak sesuai kebijakan publik lah begitu, keinginan publik lah begitu yang banyak diprotes oleh warga pun juga DPRD. Apakah yang lain-lainnya juga kebijakan-kebijakan ini tidak didiskusikan? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Joni, saya akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Iya.